Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast episode kali ini, paparan saya masih berisi fenomena kebahasaan sehari-hari, tentunya dalam bahasa Indonesia. Teman-teman penutur bahasa Indonesia, ketika teknologi yang merupakan produk budaya luar masuk ke budaya kita, tidak hanya bendanya yang kita terima, tetapi juga istilah-istilahnya. Istilah untuk nama produk teknologi itu terutama, dan istilah-istilah lain terkait penggunaan produk-produk teknologi itu. Teman-teman, salah satu produk teknologi dari luar yang paling sering kita gunakan, bahkan barangkali kita tidak bisa lepas darinya, adalah handphone, atau padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah telepon genggam. Ketika menggunakan telepon genggam, kita tidak bisa terlepas dari istilah-istilah terkait cara pengoperasiannya, fitur-fitur perangkatnya, berbagai macam fasilitas media di dalamnya, dan aksesoris-aksesorisnya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, banyak sekali istilah asing, terutama dari bahasa Inggris yang juga ikut kita gunakan. Nah, pada episode kali ini teman-teman, saya akan membahas satu istilah terkait salah satu aksesoris telepon genggam, yakni pengisi daya listrik baterai pada telepon genggam, yang sering kita sebut dengan charger atau casan. Sebetulnya selain dua kata tersebut, charger dan casan, sering pula orang-orang menyebutnya dengan cas-casan. Lalu, mana yang sebaiknya kita gunakan secara tepat? Teman-teman penutur bahasa Indonesia yang saya hormati, apakah cas itu merupakan padanan bahasa Indonesia untuk kata bahasa Inggris charge? Bukan ternyata. Kata cas merupakan penyesuaian lafal untuk charge. Karena bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata tersebut. Jadi, cas adalah kata serapan dengan cara adaptasi, yakni dengan cara menyesuaikan pelafalan dengan pelafalan lidah Indonesia. Nah, selain itu, apakah cas ini merupakan unsur serapan baru? Ternyata teman-teman, sebelum cas digunakan untuk mengisi daya listrik baterai itu, dalam bahasa Indonesia sehari-hari sudah dikenal cas dengan pengertian yang lain, yakni meminta bayaran. Misalnya dalam kalimat, tadi kena cas berapa ya? Kalimat seperti itu biasa digunakan untuk menanyakan kepada orang yang baru mengurus sesuatu yang berbiaya. Dalam hal ini, kena cas bisa disepadankan dengan dikenai biaya. Penutur bahasa Indonesia dimanapun berada yang saya hormati, kata charge dalam bahasa Inggris bisa pula dimaknai menyetrum atau mengisi ulang daya listrik. Selain makna meminta bayaran seperti dalam contoh kalimat di atas. Nah, ketika teknologi telekomunikasi semakin maju dengan produk telepon nirkabel, semacam telepon genggam, kata charge yang kemudian dilafalkan ala lidah Indonesia cas, muncul pula dengan makna sesuai konteksnya, yakni mengisi ulang daya pada baterai telepon genggam. Karena mengisi ulang daya itu ada alatnya, kata charge pun memunculkan kata baru, yakni charger. Demikian pula dalam lafal bahasa Indonesianya muncul kata baru casan, atau kadangkala diucapkan dengan bentuk ulangnya cas-casan. Apa masalahnya jika digunakan kata cas atau cas-casan dalam pemakaian sehari-hari? Kalaupun digunakan istilah bahasa Inggrisnya, lidah kebanyakan orang Indonesia juga jadi belibet. Akhirnya pelafalannya jadi charger atau charger, bukan charger. Teman-teman penutur bahasa Indonesia, tentu penggunaan casan atau cas-casan tidak masalah jika keduanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam KBBI pun, kata cas dengan makna mengisi daya listrik diberi lambang CAK atau CAK, dan itu berarti kata cas digunakan dalam ragam percakapan, bukan ragam formal. Pertanyaannya,
Kata apa yang kita pilih untuk mewakili makna pengisi daya listrik ketika kita berbicara dengan situasi formal? Dalam KBBI memang tidak dicantumkan turunan kata cas yang merupakan kata kerja menjadi kata benda yang menyatakan alat untuk kata kerja itu. Di pihak lain, dalam sistem pembentukan kata bahasa Indonesia, akhiran an seperti pada kata casan atau cacasan tidak dipakai untuk membentuk makna alat. Imbuhan atau afiks yang digunakan untuk itu adalah awalan pe, seperti pada kata pemotong kuku yang berarti alat untuk memotong kuku. Teman-teman, jika mengikuti kaidah pembentukan kata sebagaimana dijelaskan sebelumnya, alat untuk mengisi daya listrik bisa dibentuk dengan membubuhkan awalan pe pada kata dasar cas, sehingga didapatkan kata turunan pengecas. Lalu mengapa bukan pencas atau pecas? Teman-teman, dalam bahasa Indonesia, jika kata dasar berupa satu suku kata, pe atau me, yang dibubuhkan pada kata dasar bersuku kata tunggal semacam itu, pe atau me menjadi penge atau menge. Dengan demikian, jika awalan pe dibubuhkan pada kata dasar cas yang bersuku kata tunggal itu, kata turunan yang didapatkan adalah pengecas. Teman-teman penutur bahasa Indonesia yang saya hormati, berdasarkan paparan-paparan di atas, kata yang tepat untuk mewakili atau melambangkan makna alat pengisi daya listrik, baik untuk telepon genggam, laptop, atau alat-alat elektronik lain yang berbaterai, adalah pengecas. Menurut saya, kata pengecas bisa fleksibel digunakan baik dalam situasi formal maupun dalam situasi non-formal. Jadi dalam situasi non-formal, kata pengecas atau casan, mungkin juga cas-casan dapat digunakan. Namun demikian, dalam situasi formal, tentu lebih tepat digunakan pengecas. Karena kata pengecas sesuai dengan kaidah morfologi atau kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia. Demikian teman-teman, semoga paparan dalam podcast episode ini dapat bermanfaat. Marilah kita selalu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.